Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Namun sebelum itu, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 6 di pertemuan kali ini. Anggota yang pertama yaitu Kania Rahmawati NIM 18, anggota kedua Linda Fitia Saharani NIM 20, anggota ketiga Nur Aisyah NIM 21, dan saya sendiri Ahmad Hakamudin Halali NIM 19. Langsung saja kepada pemateri yang akan menjelaskan tentang definisi kebijakan fiskal. Kepadanya kami persilahkan. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya, yang dalam konsep makro disebut dengan government expenditure. Tujuannya untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara. Nah, antara kebijakan fiskal Islami dengan konvensional itu sebenarnya hampir sama. Yang membedakan ialah apabila dalam Islam itu konsep kesejahteraannya itu sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat, serta meningkatkan spiritual lebih ditekankan daripada kepemilikan material. Dapat dipahami bahwa kebijakan fiskal dalam Islam itu bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan, berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual yang tingkatnya sama. Selanjutnya adalah konsep kebijakan fiskal. Dalam konsep Islam, kebijakan fiskal memiliki arti yang sangat penting dan merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, yakni meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kebijakan fiskal lebih memegang peran penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Bentuk kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama, pajak, yang kedua obligasi publik, yang ketiga pengeluaran belanja. Pertama, pajak, karena memiliki kekuatan untuk mengatur daya beli masyarakat. Ketika pajak dinaikkan, daya beli akan menurun, dan sebaliknya, daya beli akan kembali naik jika pajak diturunkan. Yang kedua, obligasi publik. Obligasi publik ini digunakan pemerintah untuk menarik masyarakat agar berinvestasi. Yang ketiga, pengeluaran belanja. Demi tercapainya stabilitas perekonomian, pemerintah perlu mengurangi atau menambah belanja negara yang sesuai dengan kondisi saat itu. Misalnya, jika neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah harus mengurangi pengeluaran dari sektor lainnya sampai kembali stabil. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Menurut Adi Warnan, pada masa Rasulullah SAW, sisi penerimaan APBN terdiri atas salas, zakat, jizyah, dan penerimaan lainnya. Dan dari sisi pengeluarannya terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Perhitungan zakat dan dilakukan secara proporsional dalam persentase dan bukan ditentukan dari nilai nominalnya. Sedangkan zakat perniagaan sistemnya dihitung dari hasil usaha sehingga tidak mempengaruhi harga dan jumlah penawaran. Beberapa kebijakan pada masa Rasulullah adalah kebijakan peningkatan nasional dan tingkat partisipasi kerja, kebijakan pajak, anggaran, dan kebijakan fiskal khusus. Kebijakan moneter adalah penggunaan mata uang dinar atau dirham. Namun yang sering digunakan adalah dirham karena tentara Islam sudah berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah kekaisaran. Materi selanjutnya adalah kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq,
dalam jangka waktu yang panjang karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam perbendaharaan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatur administrasi negara dengan mencontoh Persia. Administrasi pemerintah diatur menjadi 8 provinsi. Yang pertama Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Ia juga membentuk jabatan kepolisian dan jabatan tenaga kerja. Berikutnya yang ketiga yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Utsman bin Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Khalifah Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensiun. Kemudian yang keempat, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini kebijakan fiskal yang dinut adalah sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi. Materi berikutnya yaitu definisi dan konsep dari Baitul Mal. Definisi dari Baitul Mal sendiri yaitu berasal dari 2 kata bahasa Arab, yakni bait dan al-mal. Bait berarti rumah, sedangkan al-mal berarti harta. Dengan demikian, secara bahasa Baitul Mal berarti rumah harta. Dulu Baitul Mal adalah departemen yang berurusan dengan pendapatan dan segala hal perekonomian negara. Sedangkan sekarang Baitul Mal disingkat menjadi BMT. Kemudian konsep dari Baitul Mal. Secara fungsi konkret, lembaga ini baru dilakukan pada masa Umar bin Khattab. Hal itu bisa dilihat dari kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Sedangkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pengoperasian lembaga ini dibagi menjadi beberapa departemen yang dilakukan berdasarkan pos-pos penerimaan sebagai bendahara negara. Pengeluaran pemerintah. Komponen ini berkaitan dengan pendapatan serta pengeluaran modal di suatu negara yang telah diatur dengan kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal yang dikeluarkan oleh negara dapat digunakan untuk berbagai macam bidang, contohnya seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Selain itu, pengeluaran dapat digunakan pula untuk membayar kewajiban negara dan bunga internal serta eksternalnya. Pengelolaan hutang. Komponen kebijakan pengelolaan hutang atau surplus ini dilakukan oleh pemerintah dari suatu negara apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah tersebut lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang telah dihabiskan oleh negara tersebut, sehingga negara tersebut mengalami surplus. Apabila terjadi kondisi sebaliknya pada negara tersebut, maka negara itu akan mengalami defisit atau sebuah kerugian. Pembiayaan terhadap defisit tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan peminjaman dana kepada pihak asing atau dengan cara mencetak uang. Begitulah kiranya materi yang dapat kami sampaikan. Sebelum acara kami tutup, saya akan membacakan kesimpulan diskusi pada siang hari ini. Kesimpulannya yaitu kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Perbedaan mendasar dari kebijakan fiskal Islam dengan konvensional atau modern adalah terkait kesejahteraan yang akan dicapai, di mana konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai dalam kebijakan fiskal konvensional atau modern adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia.
Sementara dalam sistem Islam, konsep kesejahteraan sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan akhirat, serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material. Terima kasih, saya Ahmad Hakamudin Halali mewakili teman-teman kelompok 6, pamit undur diri. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.